Salam olahraga jaya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar bersama tentang metabolisme energi. Dalam metabolisme energi, tujuan utamanya adalah menghasilkan energi yang didapatkan melalui jalur anaerobik dan juga jalur aerobik. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sistem energi anaerobik dan aerobik. Mengapa materi ini penting untuk kita pelajari bersama? Sebab apabila kita memiliki pemahaman yang baik tentang sistem energi dalam suatu aktivitas olahraga, maka hal ini akan sangat membantu kita di dalam menyusun sebuah program latihan untuk aktivitas yang dapat meningkatkan kondisi fisik yang sesuai dengan sistem energi dalam aktivitas tersebut. Baik, kita akan membahas dalam pertemuan kali ini tentang salah satunya adalah bagaimana makanan itu dapat diubah menjadi energi melalui sistem metabolisme energi. Berikutnya adalah bagaimana energi yang digunakan untuk aktivitas otot itu diperoleh melalui sistem energi, baik sistem energi anaerobik maupun sistem energi aerobik. Nah, setelah mempelajari materi ini, bersama kita akan mengetahui tentang sistem energi anaerobik dan aerobik dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem energi anaerobik dan aerobik, maka pertama yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan metabolisme energi. Tentu kalau kita ngomong metabolisme energi, pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah apa itu metabolisme? Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar kata metabolisme, namun butuh kita pahami lebih lanjut dari pemahaman kata tersebut. Apabila kita membahas tentang metabolisme, seperti pada tampilan di layar, maka teman-teman akan banyak melihat kalau kita ngomong tentang metabolisme itu ada kata-kata misalkan lipid, koenzim, energi, adenosin, protein, dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang sangat berkaitan dengan metabolisme. Nah, kita pahami bahwa metabolisme energi itu adalah sebuah rangkaian proses yang terjadi di dalam tubuh, di mana sebuah makanan yang dapat berupa karbohidrat, lemak, dan juga protein, serta vitamin dan mineral itu diserap oleh tubuh melalui sistem pencernaan. Itulah yang akan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme energi. Ya, jadi makanan yang kita makan itu kemudian diserap oleh tubuh, maka di dalam tubuh terjadi proses metabolisme. Nah, di dalam metabolisme tersebut akhirnya akan menghasilkan energi ini. Sebagian dari proses ini akan menghasilkan sampah-sampah yang dikeluarkan melalui pernafasan, yaitu karbon dioksida, sedangkan cairan akan dibuang melalui urin. Sebagian dari proses tersebut akan dikeluarkan melalui metabolisme berupa panas tubuh, melalui keringat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan metabolisme energi. Apabila kita mencermati slide sebelumnya, maka kita mengetahui bahwa ada kata kunci utama di dalam metabolisme energi, yaitu kimia. Nah, jadi kata kuncinya adalah kimia dalam tubuh. Jadi secara sederhana, metabolisme dapat disebut sebagai keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, seperti halnya makanan yang tadi diubah menjadi zat-zat yang lebih kecil, masuk kepada sistem pencernaan, diubah menjadi nutrisi. Nutrisi inilah yang mengalami proses kimia
yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas otot ini. Jadi, saya ulang bahwa metabolisme energi adalah keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Itu adalah kata kunci sederhana berkaitan dengan metabolisme energi. Nah, kalau kita ngomong tentang metabolisme energi, pasti tidak akan lepas dengan istilah yang disebut dengan ATP. Nah, ATP ini apa? Nah, ATP ini sangat sering sekali disebut dan dibahas berkaitan dengan sistem energi dan metabolisme energi. Nah, ATP merupakan sebuah bentuk energi yang didapatkan melalui proses metabolisme kimia yang di dalamnya terjadi proses perubahan kimia di dalam tubuh. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa saat kita memakan sebuah makanan, sebagai contoh adalah sebuah burger, makanan tersebut akan mengalami proses pemecahan menjadi zat-zat yang lebih kecil di dalam mulut, ya, dikunyah akan menjadi kecil dengan air liur, karena sudah menjadi kecil dan menjadi lunak, menjadi lembut, maka akan masuk kepada sistem pencernaan di sini. Nah, di dalam sistem pencernaan inilah akan terjadi pengolahan lebih lanjut berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, di sini terjadi proses metabolisme energi. Pembentukan makanan tersebut yang diubah menjadi serangkaian zat kimia. Disinilah terjadi proses metabolisme yang tidak kelihatan secara langsung oleh mata kita, namun itu betul-betul terjadi. Ya, jadi tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang, namun sesungguhnya terjadi proses metabolisme energi di dalam tubuh kita. Nah, hasil dari metabolisme energi ini akan menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat inilah yang menjadi energi untuk keseluruhan aktivitas kita selama kita masih hidup. Nah, saat kita sedang bekerja di depan laptop, mengerjakan tugas, sedang membuat video, dan lain sebagainya, maka energi yang dihasilkan untuk aktivitas tersebut diperoleh melalui ATP yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga saat kita melakukan berbagai aktivitas olahraga, misalkan bisbol, softball, bola voli, hoki, sepak bola, dan lain sebagainya. Tentu kita membutuhkan energi yang sangat besar. Energi tersebut didapatkan dari simpanan ATP yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bukan berarti waktu kita tidur kita juga tidak membutuhkan energi, ya. Tentu selama kita masih hidup akan membutuhkan energi. Namun kebutuhan energi saat kita tidur itu tentu sangat sedikit. Laksana sebuah handphone yang dalam mode standby yang hanya diletakkan, tentu masa baterainya tentu akan lebih lama dibandingkan baterai handphone yang digunakan secara intensif untuk menonton video, menelpon, chatting, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tentu akan sangat berbeda sekali masa hidup dari baterai tersebut atau persentase dari baterai tersebut apabila penggunaannya juga berbeda. Nah, seperti itu. Tentu kalau kita bandingkan, maka kebutuhan energi paling sedikit adalah waktu seseorang itu istirahat. Kemudian yang kedua di sini tentu lebih tinggi dibandingkan aktivitas tidur, dan energi yang sangat besar akan dibutuhkan secara eksplosif pada saat melakukan aktivitas olahraga dalam waktu yang lama. Nah, apa itu ATP? ATP merupakan sebuah zat kimia yang dihasilkan melalui metabolisme energi. Nah, ATP merupakan singkatan dari adenosin trifosfat.
Jadi kata depan huruf awal inilah yang kemudian diambil menjadi singkatan. Nah, adenosin trifosfat atau yang lebih populer disebut dengan ATP merupakan bentuk energi yang dihasilkan atau diperoleh melalui metabolisme energi. Gambaran rangkaian kimia dari sebuah ATP adalah seperti gambar di layar. ATP, adenosin. Adenosin adalah sebuah protein, ya, protein yang terdiri dari adenin dan ribosa. Adenin dan ribosa ini disebut sebagai adenosin yang berikatan dengan trifosfat. Nah, kalau ngomong trifosfat berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3. Nah, yang 3 apa? Yang 3 adalah fosfatnya. Jumlahnya fosfat adalah 1, 2, dan 3. Jadi, ATP atau adenosin trifosfat merupakan sebuah protein yang terdiri dari adenin dan ribosa yang berkaitan, yang berhubungan dengan 3 grup fosfat. Nah, fosfat itu terdiri dari rangkaian kimianya yaitu oksigen dan fosfat. Nah, ini adalah sumber energi utama yang ada di dalam tubuh kita yang digunakan untuk proses aktivitas sehari-hari. Nah, apabila kita pelajari lebih jauh, ternyata ada istilah bukan hanya ATP, namun juga ada istilah ATP, ADP, dan juga AMP. Nah, kalau kita cermati, perbedaannya adalah pada huruf tengah. Nah, berarti berkaitannya adalah dengan apa? Nah, itu kan pertanyaannya. Apa yang menjadi pembeda? Nah, yang menjadi pembeda adalah jumlah fosfat yang dimiliki oleh rangkaian kimia adenosin. Nah, untuk ATP maka akan memiliki berarti 3 buah fosfat. Duo berarti memiliki 2. Sedangkan mono atau single berarti memiliki 1 fosfat. Nah, apabila kita diskusikan lebih lanjut, di manakah energi yang paling besar? Tentu energi yang paling besar adalah yang ATP karena jumlah fosfatnya lebih banyak, ya. Jadi ATP memiliki energi yang paling besar dibandingkan ADP. Namun, ADP memiliki energi yang lebih besar dibandingkan AMP atau adenosin monofosfat. Nah, ini ya jawabannya. Jadi kita ulang. Jadi perbedaannya adalah terletak pada jumlah fosfat yang ada di dalam ikatan adenosin tersebut. Sehingga jawabannya adalah perbedaan dari jumlah fosfat. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi yang paling banyak di mana? Energi yang paling ada, yaitu adalah pada monofosfat, difosfat, ataukah trifosfat. Maka jawabannya adalah pada ATP atau adenosin trifosfat. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa energi itu berada dalam bentuk ATP, ADP, ataupun AMP, di mana jumlah energi paling banyak yaitu dalam bentuk ATP. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ATP itu dihasilkan dalam metabolisme energi melalui jalur apa atau bagaimana proses pembentukan ATP? Nah, disinilah. Jadi ATP atau energi yang digunakan untuk aktivitas itu dapat dibentuk melalui 2 sistem energi utama. Ya. Jadi hanya 2 sistem energi utama, yaitu aerobik dan anaerobik. Jadi kalau kita cek
bedanya adalah di sini ada di sini tidak ada. Ya, anaerobik dan aerobik. Nah, aerobik itu secara sederhana dapat disebut sebagai menggunakan oksigen. Ya, itu secara sederhana yaitu disebut sebagai tanpa. Berarti apa teman-teman? Berarti di sini tidak menggunakan oksigen dalam menghasilkan energi, ya, atau tanpa oksigen. Sedangkan sistem energi aerobik untuk menghasilkan energi membutuhkan oksigen. Inilah perbedaan utama, yaitu terletak pada ada tidaknya penggunaan oksigen. Ini adalah perbedaan utama antara sistem anaerobik dan juga sistem aerobik. Nah, selanjutnya kita akan bahas bersama, mulai dulu dari sistem anaerobik dan dilanjutkan dengan sistem aerobik. Nah, berdasarkan waktu, ya, berdasarkan kecepatan waktu aktivitas, maka di situ kita dapat memulai dari sistem anaerobik. Secara sederhana, sistem anaerobik itu dapat dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah sistem anaerobik ATP-PCR atau adenosin trifosfat fosfokreatin, jadi fosfat yang dengan berhubungan dengan kreatin. Yang kedua adalah anaerobik glikolisis. Sesuai dengan namanya, anaerobik berarti tidak menggunakan oksigen, tanpa oksigen. Ya, jadi dalam menghasilkan energi tanpa oksigen, maka di situ bisa menggunakan jalur ATP-PCR, dan yang kedua adalah glikolisis. Nah, ini adalah ilustrasi untuk teman-teman pahami bahwa waktu kita melakukan aktivitas olahraga di lapangan atletik, sebagai contoh, waktu kita melakukan aktivitas 100 meter, kita tahu bahwa aktivitas 100 meter merupakan aktivitas yang waktunya sangat pendek dengan aktivitas yang sangat eksplosif. Kita akan melakukan aktivitas lari dengan tenaga yang besar dan luar biasa. Nah, rata-rata aktivitas 100 meter itu ditempuh dalam waktu kisaran 10 detik atau 10 second. Nah, waktu tubuh melakukan aktivitas dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan kekuatan yang sangat besar, disinilah sistem yang bekerja, yaitu sistem anaerobik. Ya. Nah, sistem anaerobik kita ketahui ada dua. Nah, pada aktivitas 100 meter, maka sistem anaerobik yang bekerja adalah sistem anaerobik ATP-PCR ataupun adenosin trifosfat fosfokreatin. Ya, ini ciri-cirinya. Jadi aktivitas yang di bawah 10 detik maka akan menggunakan sistem energi ATP-PCR. Nah, ini akan berbeda sekali kalau teman-teman melakukan aktivitas lari 400 meter. Ya, jadi teman-teman misalkan mengikuti perlombaan lari 400 meter atau satu keliling lapangan atletik. Pada 100 meter pertama tentu kecepatannya sangat tinggi, sangat cepat sekali. Nah, pada 100 meter pertama, maka sistem energi yang bekerja adalah anaerobik ATP-PCR, tetapi karena jumlah energi yang ada terbatas, maka di situ energi untuk aktivitas 200 ya sampai ke 400 meter ini yang akan bekerja yaitu
sistem anaerobik glikolisis. Ya, kecepatan kita masih cepat, tapi tidak akan secepat pada waktu melakukan 100 meter awal, di mana di situ bekerja sebagai sistem anaerobik ATP-PCR. Nah, ternyata kalau kita cermati bersama bahwa saat melakukan aktivitas lari 400 meter, maka sistem yang bekerja ada dua, yaitu pertama yaitu sistem anaerobik ATP-PCR, setelah itu dilanjutkan dengan sistem anaerobik glikolisis. Jadi beda ya. Jadi sangat berbeda sekali aktivitas yang 100 meter dengan 400 meter, itu sistem energi yang digunakan berbeda. Di mana waktu aktivitas 100 meter, maka dominan menggunakan sistem energi ATP-PCR. Namun saat seseorang melakukan aktivitas olahraga lari 400 meter, maka sistem energi utama yang dominan yaitu anaerobik glikolisis. Meskipun masih ada juga kinerja dari sistem anaerobik ATP-PCR. Nah, ini akan berbeda lagi apabila kita mengambil contohnya adalah lari 400 meter. Lari 400 meter itu ditempuh dalam waktu kisaran 2 menit. Ya, rata-rata segitu. Nah, waktu melakukan aktivitas lomba lari 400 meter, kalau namanya lomba, maka tentu akan berlomba secepat mungkin, ya, karena ingin menjadi pemenang. Pada waktu awal, tentu kecepatannya sangat tinggi. Nah, energinya akan didapatkan melalui sistem energi ATP-PCR. Nah, karena jumlah energi yang tersedia dalam ATP-PCR sudah mulai habis, maka untuk melanjutkan aktivitas 200 sampai 400 meter, maka disitulah bekerja sistem anaerobik glikolisis. Ya. Kecepatannya masih cepat namun lebih rendah dibandingkan kecepatan awal. Nah, karena jumlah cadangan energi anaerobik juga terbatas, maka pada aktivitas 401 hingga 800 meter, disitulah terjadi perubahan sistem energi, di mana di situ telah bekerja sistem anaerobik. Ya, jadi waktu di sini akan bekerja sistem anaerobik atau menggunakan oksigen. Di sini kecepatannya tentu lebih rendah. Di sini, ya. Nah, ternyata kalau kita cermati untuk melakukan aktivitas lari 800 meter atau aktivitas yang dilakukan secara kontinu dalam waktu 2 menit, maka sistem energi yang bekerja adalah ATP-PCR. Setelah itu dilanjutkan dengan anaerobik glikolisis dan diteruskan dengan sistem energi aerobik. Ya. Serta kalau kita rubah contohnya, yaitu apabila kita melakukan aktivitas lari maraton, ya. Aktivitas lari maraton itu aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu yang lama. Kurang lebih dalam kisaran 2 jam atau lebih. Nah, aktivitas maraton itu cenderung dilakukan dengan intensitas yang rendah, ya, dengan kecepatan yang rendah, di mana di situ optimal sekali bekerja sistem energi aerobik. Namun dalam waktu-waktu tertentu saat seseorang melakukan sprint dalam maraton, misalkan pada waktu awal start ataupun titik menuju finish, maka di situ atlet akan melakukan sprint, maka di situ akan bekerja sistem anaerobik. Ya. Aktivitas yang dilakukan dengan kecepatan tinggi, dengan intensitas tinggi, maka di situ bekerja sistem energi anaerobik. Sedangkan aktivitas yang dilakukan dengan intensitas rendah,
dalam waktu yang lama itu dominan menggunakan sistem energi aerobik. Nah, apabila kita simpulkan dari berbagai macam aktivitas yang ada ini, maka kita ketahui bahwa setiap aktivitas olahraga memiliki sistem energi yang berbeda. Lari 100 meter akan berbeda sistem energinya dengan lari 400 meter. Lari 400 meter akan berbeda juga dengan sistem energi dalam lari 800 meter dan juga maraton. Nah, jadi sistem ini berlaku bukan hanya dalam atletik, tetapi dalam semua cabang olahraga, dalam seluruh aktivitas olahraga. Silahkan teman-teman mulai untuk mengkonversikan, membayangkan aktivitasnya dan mulai meraba bahwa apa yang digunakan dalam sistem energi dalam aktivitas tersebut. Nah, sebagai gambaran, kita ketahui bahwa sistem energi itu ada dua, yaitu sistem aerobik, anaerobik, dan aerobik. Ya, kita ketahui bahwa untuk aktivitas yang dalam waktu yang pendek, untuk aktivitas yang membutuhkan energi dalam waktu yang singkat, yang bisa menghasilkan energi secara besar, yaitu adalah sistem anaerobik ATP-PCR. Nah, energinya ada di mana? ATP-nya ada di dalam otot, ya. Di dalam otot kita telah ada cadangan energi yang siap untuk digunakan sewaktu-waktu dengan intensitas yang tinggi. Nah, ini akan disediakan oleh ATP-PCR. Nah, tetapi kelemahan dari sistem ini adalah bisa menghasilkan energi yang besar, namun hanya dapat digunakan dalam waktu yang pendek. Ya, nah, ATP-PCR di sini ya. Nah, setelah anaerobik ATP-PCR, maka berikutnya adalah sistem anaerobik glikolisis, di mana pada sistem anaerobik glikolisis di situ menghasilkan sisa yaitu asam laktat. Nah, kita ketahui apabila mencermati gambar ini, maka ternyata energi yang dihasilkan dalam sistem anaerobik glikolisis itu jumlahnya lebih besar energinya dibandingkan ATP-PCR. Ya, sebagai contoh dalam aktivitas 101 meter sampai dengan 400 meter itu akan menggunakan anaerobik glikolisis. Ya, tetapi kembali bahwa cadangan anaerobik glikolisis juga terbatas di dalam tubuh kita, maka apabila aktivitas itu tetap dilanjutkan, maka kita membutuhkan cadangan energi yang melimpah. Nah, disitulah energi akan didapatkan melalui sistem aerobik, ya, di mana dengan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi sistem energi ada dua, yaitu sistem anaerobik dan sistem aerobik. Di mana pada sistem anaerobik di situ tidak menggunakan oksigen, sedangkan pada sistem aerobik menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Ya, kita coba bedah satu-satu. Ini adalah sistem ATP-PCR sebagai contoh dalam aktivitas 100 meter tadi ya, lari 100 meter dalam waktu 10 detik. Ya. Dalam waktu 10 detik. Ya. Nah, ATP-PCR rangkaian kimianya sederhana. Ya. Jadi seperti ini. Pertamanya adalah adenosin yang berikatan dengan 3 fosfat. Nah, satu fosfatnya lepas akan berikatan dengan kreatin. Nah, ini akan gandengan fosfat kreatin sehingga membentuk energi seperti ini. Nah, kalau kita cermati ternyata rangkaian kimianya sangat sederhana. Ini masih sangat sederhana sekali. Tetapi karena
rangkaian kimianya sangat sederhana, maka kelebihannya adalah mampu menghasilkan energi dalam waktu yang singkat. Jadi, ringkasannya adalah sistem anaerobik ATP-PCR itu reaksi kimianya sangat sederhana. Ya, karena reaksi kimianya sederhana, tidak rumit, maka positifnya adalah dapat menghasilkan energi dalam waktu yang singkat. Nah, karena rangkaian kimianya sederhana, maka energi yang dihasilkan sedikit. Nah, energi ini hanya cukup digunakan dalam waktu 0 sampai 10 detik. Nah, tugas teman-teman adalah mulai menanyakan pada diri sendiri contoh-contoh aktivitas yang merupakan bentuk aktivitas anaerobik ATP-PCR. Ya, prinsipnya adalah aktivitas itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, namun tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Hanya dalam waktu sekitar maksimal 10 detik saja. Nah, setelah energi dalam sistem ATP-PCR habis, maka apabila aktivitas itu dilanjutkan, maka sistem energi yang bekerja adalah sistem anaerobik glikolisis. Ya, anaerobik. Jadi tanpa menggunakan oksigen. Nah, di dalam sistem ini yaitu glikogen. Glikogen adalah sebuah gula ya yang dipecah dari si karbohidrat. Glikogen akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang kemudian dipecah untuk menghasilkan energi melalui anaerobik glikolisis. Nah, karena tidak menggunakan oksigen, maka ada limbah sampah yang dihasilkan yaitu berupa asam pirufat. Ya, di sini asam pirufat yang tanpa menggunakan oksigen dampaknya menghasilkan asam laktat. Ya, asam laktat yang dipercaya dapat menghambat kinerja. Nah, disinilah glikogen itu terletak di dalam darah, ya, di dalam cadangan di dalam darah itu ada glukosa darah yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk anaerobik glikolisis. Nah, apabila kita bandingkan dengan sistem energi anaerobik ATP-PCR, sesungguhnya sistem energi untuk anaerobik glikolisis ini lebih rumit, ya. Rangkaian kimianya lebih rumit, lebih kompleks, lebih jelimet. Oleh karena rangkaian kimianya lebih banyak, maka di situ energi yang dihasilkan lebih besar. Ya. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu sekitar detik ke-11 hingga menit pertama atau sekitar lari 200 sampai 400 meter, maka di situ sistem energi yang bekerja yaitu anaerobik glikolisis. Dalam sistem energi anaerobik glikolisis ini terjadi limbah atau sampah metabolisme yang disebut sebagai asam laktat. Nah, asam laktat ini dipercaya sebagai zat yang memperlambat kinerja, ya, karena menghambat metabolisme di dalam darah. Hidrogen yang ada di dalam asam laktat itu memblok metabolisme
energi sehingga seseorang akan mengalami penurunan kecepatan di sini. Disitulah ya. Atlet yang terlatih akan memiliki ambang batas asam laktat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak terlatih. Sehingga atlet yang terlatih tidak akan cepat lelah karena asam laktat yang ada di tubuhnya tidak cepat terakumulasi secara tinggi dibandingkan orang yang terlatih. Nah, kalau kita ringkas bersama, maka kembali bahwa sistem anaerobik atau sistem yang menghasilkan energi tanpa oksigen itu terdiri dari dua jalur, yaitu ATP-PCR dan glikolisis. Ya, jadi untuk ATP-PCR di situ energi yang dihasilkan sedikit, namun dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Hal ini sedikit berbeda dengan glikolisis anaerobik, yaitu untuk menghasilkan energi ini baru bisa dihasilkan pada detik ke-11, namun jumlah energi yang dihasilkan melalui sistem anaerobik glikolisis lebih besar dibandingkan pada sistem ATP-PCR. Nah, selanjutnya, teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana. Anaerobik dan aerobik itu berada di perbatasan. Kalau kita ngomong berkaitan dengan glikolisis. Ya, saya ulang, glikolisis. Nah, glikolisis itu dapat menjadi dua. Ya. Glikolisis anaerobik dan glikolisis aerobik. Nah, sumber utama dalam glikolisis yaitu asam pirufat. Nah, di mana perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau anaerobik maka di situ tanpa menggunakan oksigen. Nah, sedangkan untuk jalur aerobik maka di situ menggunakan oksigen. Asam pirufat yang mengalami proses kimia tanpa adanya oksigen, maka dampaknya akan menghasilkan asam laktat. Sedangkan asam pirufat dengan adanya oksigen, maka di situ tidak menjadi asam laktat, melainkan menjadi asetil-CoA. Nah, disinilah asam laktat itu ada hidrogen yang dipercaya sebagai zat yang menghambat sirkulasi energi dalam darah yang menyebabkan energi itu tidak berjalan dengan cepat atau memblok perjalanan energi yang memperlambat kinerja. Nah, ini asam laktat ini melalui hidrogen ini tadi ya. Nah, kalau di sini tidak ada hidrogen, tidak ada asam laktat, sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas dalam waktu yang lebih lama. Jadi perbedaan utama glikolisis antara anaerobik dan aerobik yaitu terletak dari ada atau tidak adanya asam laktat. Nah, ini ya. Jadi untuk menghasilkan energi dalam sistem aerobik itu dihasilkan melalui proses metabolisme. Nah, rangkaian kimianya juga sangat kompleks ya. Ini adalah sistem energi di dalam sistem energi aerobik, di mana proses energi ini dibentuk di mitokondria. Ya, asam pirufat yang ada karena menggunakan oksigen, maka di sini akan menjadi asetil-CoA, bukan menjadi asam laktat. Kalau di sini tadi
akan menjadi asam laktat karena tidak ada oksigen pada jalur anaerobik. Namun di sini karena asam pirufat ada oksigen, maka akan menjadi asetil-CoA. Nah, ini adalah proses dalam jalur aerobik. Nah, ini ya, teman-teman, ini adalah gambaran proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, di mana energi itu akan dihantarkan melalui pembuluh darah untuk dihantarkan kepada sel-sel atau bagian-bagian yang membutuhkan. Situ ya. Nah, di sini energi itu salah satu bentuknya adalah ATP. Nah, kita telah membahas bersama bahwa mitokondria adalah tempat pembentukan energi dan melalui jalur aerobik, ya. Yang gambar hijaunya adalah mitokondria. Nah, ini adalah gambar sebuah sel, ya, bukan gambar telur ceplok model baru dengan warna biru dan ungu, bukan ya. Ini adalah gambar sebuah sel. Nah, kalau kita cermati, ternyata di dalam sebuah sel itu ada banyak sekali ya mitokondria. Nah, ada banyak. Seperti kita ketahui bersama bahwa mitokondria merupakan tempat pembuatan energi dalam jalur aerobik. Artinya di dalam satu sel ini tentu akan menghasilkan banyak sekali energi. Kematian dalam sebuah sel tentu akan sangat merugikan apabila juga tidak diimbangi oleh adanya regenerasi sel. Karena kita tahu bahwa sel merupakan tempat pembentukan dari energi untuk tubuh kita melalui sistem aerobik. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran jalur pembuatan energi melalui sistem aerobik ya. Kalau kita cek, cermati, itu sangat rumit ya sistem energinya seperti ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan sistem ATP-PCR dan dibandingkan dengan glikolisis anaerobik, maka sistem energi aerobik ini tentu sangat rumit sekali. Ya. Rangkaian kimianya juga sangat berlapis dan sangat rumit. Nah, jadi secara sederhana untuk aerobik itu gambarannya seperti ini ya, melalui glikolisis, His-Klub, Krebs, dan transport elektron. Namun teman-teman tidak perlu sedetail itu karena kita tidak mengarah kepada dunia kedokteran. Cukup teman-teman memahami prinsip dari aktivitas aerobik ini ya. Jadi rangkaian kimia di dalam aktivitas aerobik itu tentu lebih rumit dibandingkan pada aktivitas anaerobik. Ya, ini gambarannya tadi rangkaian kimianya. Ya, kalau kita cek tentu sangat rumit ya, lebih rumit dibandingkan pada ATP-PCR dan glikolisis. Sangat rumit sekali proses energi, pembentukan energi dalam sistem aerobik. Di situ terjadi rangkaian proses kimia yang berlapis, baik melalui glikolisis, transport elektron, dan juga siklus Krebs. Nah, secara sederhana, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk sistem energi aerobik di situ reaksi kimianya jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dibandingkan pada sistem anaerobik ATP, PCR maupun anaerobik glikolisis.
Namun, oleh karena rangkaian kimianya yang sangat banyak dan berlapis, maka di situ jumlah energi yang dihasilkan pun juga jauh sangat banyak. Ya, jauh sangat banyak, 38 kali lipat dibandingkan sistem ATP PCR serta 19 kali lipat dibandingkan sistem glikolisis anaerobik, ya. Namun di sini kelemahannya adalah karena rangkaian kimianya rumit, panjang, maka untuk menghasilkan energi di situ dibutuhkan waktu yang lama. Secara sederhana dapat saya jelaskan sebagai berikut. Misalkan teman-teman ingin minta dimasakkan air, ya, air panas. Tentu hanya satu masakan. Maka di situ hanya menyalakan kompor dalam waktu 5 menit akan selesai air panas cukup. Tetapi begitu teman-teman meminta dibuatkan air panas, kemudian mie goreng, dan juga tempe, maka tentu proses masaknya lebih rumit dibandingkan pada waktu kita masak air saja. Waktunya lebih panjang. Tetapi jumlah makanan yang dihasilkan juga tentu lebih banyak. Itu adalah gambaran sederhananya. Namun apabila kita melakukan selamatan atau peringatan hari besar tertentu begitu, kita masak nasi kuning, ada telurnya, kemudian ada tempenya, ada tahu, ada acar, ada kemudian jenangnya, maka makanannya sangat banyak sekali. Tentu untuk menghasilkan makanan yang banyak, tentu proses masaknya juga jauh lebih panjang, jauh lebih lama, dengan proses yang jauh lebih rumit dibandingkan hanya sekedar masak air saja. Nah, inilah gambaran ya sederhana berkaitan dengan sistem energi itu. Semakin sederhana rangkaian kimianya, maka semakin cepat diperoleh energi tersebut, namun dalam jumlah yang terbatas. Namun sebaliknya apabila energi yang dihasilkan besar, maka dibutuhkan proses yang lebih rumit. Maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, teman-teman, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem energi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem anaerobik dan sistem aerobik. Kalau di sini menggunakan oksigen, kalau di anaerobik berarti tanpa menggunakan oksigen. Ya, untuk sistem anaerobik dapat melalui jalur ATP-PCR dan glikolisis. Nah, teman-teman lihat kalau di sini ya, ini saya buat garis di persimpangan jalan, potong-potong. Khusus untuk glikolisis itu dapat berupa glikolisis anaerobik dan glikolisis aerobik. Ya, perbedaan utamanya adalah ada tidaknya oksigen berproses dengan asam pirufat. Ya, sehingga kalau di sistem anaerobik karena tidak ada oksigen maka menghasilkan asam laktat. Nah, disinilah ya. Ini adalah gambaran sederhana tentang sistem energi aerobik dan anaerobik agar dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Apabila kita mengambil contoh secara tajam dalam sebuah cabang olahraga, ya. Nah, misalkan olahraga sepak bola, soccer. Di situ ternyata 50% menggunakan sistem
anaerobik. Ya. Sedangkan untuk aerobiknya juga dalam kisaran 50%. Hal ini akan sangat berbeda sekali dengan olahraga bola voli. Kita tahu bahwa olahraga bola voli itu olahraga yang banyak melakukan smash, lompatan, dan lain sebagainya. Di situ olahraga bola voli dominan menggunakan sistem energi anaerobik, sedangkan 20% lainnya baru menggunakan sistem energi aerobik. Nah, di sini akan sangat berbeda sekali dengan sistem energi yang ada di lari jarak jauh atau lari maraton. Nah, lari maraton itu larinya pelan-pelan namun lama. Nah, disinilah dominan 90% menggunakan sistem aerobik. Hanya pada waktu start dan juga finish, di situ dibutuhkan kecepatan yang luar biasa untuk memenangkan perlombaan. Di situ bekerja sistem anaerobik. Nah, teman-teman sekalian, apabila kita mencermati slide ini, maka kita ketahui bahwa setiap aktivitas olahraga memiliki sistem energi yang berbeda. Penting bagi kita untuk belajar menganalisa, untuk memahami gerakan-gerakan dalam olahraga tersebut, kemudian untuk mengetahui sistem energi yang ada dalam olahraga tersebut. Dengan mengetahui sistem energi ini, maka nanti kita bisa memberikan latihan yang tepat, yang sesuai untuk masing-masing cabang olahraga, sesuai dengan sistem energinya dalam upaya untuk mencapai prestasi. Nah, apabila Anda ingin mendapatkan paparan PowerPoint ini, maka Anda bisa memperolehnya di website saya, kunjungasadi.wordpress.com. Nah, tak terasa teman-teman sekalian, kita sudah berada di ujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Kunjung Asadi. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya.